Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia menjelaskan bagaimana reaksi terjadi dengan mengkaji laju dan mekanismenya. Kinetika kimia menjelaskan bagaimana kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Kinetika kimia memiliki makna praktis yang penting sebab kajian ini merupakan dasar untuk memodifikasi reaksi kimia dengan kecepatan yang memadai di bawah kendali yang baik. Konsep penting dalam kinetika kimia adalah menghubungkan laju reaksi dengan jumlah reaktan yang ada. Begitu hubungan ini ditetapkan, pengaruh kondisi eksternal terutama suhu dapat dijelaskan. Konsep yang sama digunakan untuk menjelaskan reaksi nuklir yang mengubah suatu unsur menjadi unsur lain. Tujuan utama kinetika kimia adalah menjelaskan bagaimana laju bergantung pada konsentrasi reaktan dan mengetahui mekanisme suatu reaksi berdasarkan pengetahuan tentang laju reaksi yang diperoleh dari eksperimen. A. Laju reaksi. Yang pertama yaitu laju reaksi sesaat, adalah laju reaksi pada suatu saat tertentu. Misalnya, suatu reaksi memerlukan waktu 60 detik. Berapakah laju reaksi pada detik ke-10 atau ke-20 dan seterusnya. Yang kedua yaitu laju reaksi rata-rata, yaitu perubahan konsentrasi zat bereaksi atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Laju reaksi mempunyai satuan konsentrasi bagi waktu. Pada reaksi kimia umumnya, AA tambah BB akan menghasilkan CC tambah DD, di mana DA per DT, DB per DT, DC per DT, dan DD per DT berturut-turut merupakan perubahan konsentrasi dari A, B, C, dan D terhadap waktu, atau dapat dikatakan sebagai laju reaksi terhadap A, B, C, dan D. Tanda negatif menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan mengalami penurunan selama reaksi berlangsung. Bergantung pada jenis reaksinya, terdapat sejumlah cara untuk mengukur laju reaksi. Contohnya, dalam larutan berair, molekul bromin bereaksi dengan asam format atau Br2 ditambah HCOOH menghasilkan 2H+ ditambah 2Br- dan CO2. Molekul bromin berwarna coklat kemerahan. Semua spesies lain dalam reaksi tidak berwarna. Seiring berjalannya reaksi, konsentrasi Br2 terus menurun dan warnanya memudar. Jadi, perubahan konsentrasi yang terlihat pada intensitas warnanya terhadap waktu dapat diukur menggunakan spektrometer. Laju reaksi ditentukan dengan memplotkan konsentrasi bromin terhadap waktu. Oleh karena umumnya laju berbanding lurus terhadap konsentrasi reaktan, maka tidak terheran jika laju reaksi di atas mengecil dengan menurunnya konsentrasi bromin. Jika salah satu reaktan atau produk dalam reaksi berwujud gas, dapat digunakan manometer untuk mengetahui laju reaksinya. Contohnya reaksi dekomposisi hidrogen peroksida atau 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Laju dekomposisi dapat dengan mudah ditentukan dengan mengukur terbentuknya oksigen dengan manometer. Tekanan oksigen kemudian dikonversi menjadi konsentrasi menggunakan persamaan gas ideal. Atau dapat dituliskan PV sama dengan nRT atau P sama dengan N per V, RT sama dengan MRT, atau M sama dengan 1 per RT dikali P. Jika suatu reaksi mengkonsumsikan atau menghasilkan suatu ion, lajunya dapat diukur dengan memantau konduktansi listriknya.
Jika ion H+ merupakan reaktan atau produk, laju reaksinya dapat ditentukan dengan mengukur pH larutan sebagai fungsi waktu. Adapun hukum laju. Persamaan laju reaksi yaitu suatu tetapan dikali dengan fungsi konsentrasi per reaksi. Untuk reaksi A ke B dapat dituliskan seperti di slide. Laju reaksi sama dengan min dA per dt sama dengan K kali A pangkat X. K sama dengan tetapan laju reaksi. Hukum laju diperoleh dari data eksperimen. Hukum laju dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial atau dalam bentuk integral. Order reaksi merupakan jumlah pangkat faktor konsentrasi dalam hukum laju diferensial. Misalnya, A tambah A hasil. VR sama dengan K A pangkat X B pangkat Y, di mana X merupakan order reaksi terhadap A dan Y merupakan order reaksi terhadap B. X tambah Y sama dengan order reaksi keseluruhan. Order reaksi dapat berupa bilangan bulat kecil, pecahan, atau nol. Order reaksi terhadap masing-masing pereaksi ditentukan berdasarkan data eksperimen. Penentuan order reaksi. Order reaksi tidak dapat ditentukan secara langsung dari persamaan stoikiometri reaksi, tetapi dari hasil eksperimen. Yang pertama, metode laju awal. Contohnya, reaksi S2O2 pangkat 2 min tambah 3 imin menghasilkan 2SO4 pangkat 2 min ditambah I3 min. Nah, persamaan laju reaksi tersebut sama dengan V sama dengan K S2O8 pangkat 2 pangkat M dan I min pangkat M. Dapat kita lihat data hasil percobaan pada tabel yang tertera pada slide. Di sini ada 3 percobaan. Terdapat data konsentrasi awal dan laju reaksi awal. Nah, kita akan masukkan data tersebut ke dalam rumus V2 per V1 dan V2 per V3. Nah, di sini kita dapat menentukan order reaksi total. Adapun metode grafik, dapat kita lihat pada slide ada reaksi orde 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Selanjutnya teori tumbukan. Reaksi antara senyawa A dan senyawa B dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan kedua molekul tersebut. Namun, tidak semua tumbukan menyebabkan reaksi terjadi. Hanya tumbukan yang efektif, itu tumbukan dengan energi melebihi aktivasi dan dengan orientasi yang sesuai yang akan menghasilkan produk. Kemudian B. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Suatu reaksi kimia berlangsung dengan laju yang berbeda dengan reaksi-reaksi kimia yang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah yang pertama, sifat reaktan yang terlibat dalam reaksi. Bila reaktan semakin reaktif, maka reaktan tersebut akan lebih mudah bereaksi dan laju reaksinya akan semakin besar. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Pada konsentrasi reaktan yang lebih besar, tumbukan akan lebih sering terjadi sehingga laju reaksinya akan meningkat. Yang ketiga adalah temperatur. Pada suhu yang tinggi, energi rata-rata molekul akan bertambah. Semakin banyak molekul reaktan yang memiliki energi melebihi reaksi aktivasi. Hubungan antara suhu dengan tetapan laju reaksi dirumuskan dengan persamaan Arrhenius. Yang keempat yaitu adanya katalis. Energi aktivasi reaksi terkatalis lebih rendah daripada reaksi yang tidak terkatalis, sehingga laju reaksi terkatalis lebih besar. Katalis akan dikonsumsi pada awal reaksi, namun dibebaskan kembali pada akhir reaksi. Yang kelima, luas permukaan sentuh. Bila luas permukaan reaktan semakin besar, maka reaktan akan lebih mudah bersinggungan. Akibatnya, laju reaksi akan semakin besar pula. C. Penentuan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi dapat ditentukan menurut jumlah pereaksi.
apakah tunggal, 2, ataupun 3. Pada reaksi tunggal, A kemudian hasil, atau bisa dituliskan rumusnya dengan V sama dengan K A pangkat M. Jika reaksinya 2, maka A tambah B menghasilkan hasil, atau V sama dengan K A pangkat M B pangkat N. Dan jika reaksinya 3, A, B tambah C menghasilkan hasil. Nah, dapat dituliskan rumus laju reaksinya dengan V sama dengan K A pangkat M, B pangkat N, dan C pangkat O. M, N, dan O ditentukan berdasarkan data eksperimen. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kinetika kimia. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton. Maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.